ilmu yang penting bagi suami. Innal alaqata alhamimata, bahwasannya hubungan intim. An-najihata, yang sukses. Ia adalah alaqatun, adalah hubungan yuda'ibur rajulu, yang seorang suami mencumbu al-mar'ata, pada istrinya. Fiha, dalam hubungan itu. Wal muda'abatu, sedangkan adapun cumbu rayu bainar rajuli, antara suami, wal mar'ati, dan istrinya. Ia adalah li'itharatin, untuk perangsangan jinsiyatin, seksual. Wa itharatul rajuli, adapun perangsangannya suami, fi jismil mar'ati, pada tubuh istrinya. Minal lamsi, berupa sentuhan, wal masi, dan menyentuh, wal lahsi, dan jilatan, wal qublati, dan kecupan. Hatta tasta'idda, hingga sang istri siap, lil ilaji, untuk dimasuki adzakar, lil ilaji, untuk penetrasi. Bal rubbama, bahkan barangkali hunaka, di sana, imro'atun, seorang istri, tatlubu, yang ia meminta, minaz zauji, dari suaminya, meminta kepada suaminya, ayal hasa, agar menjilat farjaha, farjinya, wabidraha, dan kacangnya farji, atau wabidraha, klitorisnya. Li'annaha, karena sang istri tatamatta'u, ia menikmati bihi, dengan hal itu. Autasilu, atau istri itu sampai bihi, dengannya, ar-ra'satal jinsiyata, pada orgasmenya. Fama hukmu dzalika, apa hukumnya hal itu, fil fiqhil islami, dalam fikih keislaman. Ketika ada seorang istri meminta zaujaha, suaminya, ayyal hasa al farja, agar menjilat al farja, farjinya, bahkan misalnya sering memintanya, gimana sejatinya hukum al-lahsu, menjilat, kemudian al-laqu, juga menjilat? Seperti apa itu dalam pandangan fikih keislaman? Kita akan mengkaji menurut pandangan para pakar, para faqih, ulama Islam yang paham dengan ilmu itu. Jadi ketika mengkaji, jangan memikir yang aneh-aneh atau berpikiran negatif. Tetap kita harus positif dengan ilmu. Kita bijaksana mengambil ilmu agar tidak salah paham, karena kita sedang mengkaji karyanya ulama, pendapatnya ulama, beliau-beliau yang sudah lebih paham daripada kita. Mari kita simak kajiannya, ambil ilmunya, dan tetap berpikir positif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Ibnu Abidin al-Hanafi, beliau ini adalah bermadhab Hanafi. Fi Raddil Mukhtar, dalam kitab Raddul Mukhtar. Sa'ala, bertanya Abu Yusuf, Asy-Syaikh Abu Yusuf, Aba Hanifata, beliau bertanya kepada Imam Abu Hanifah, anir rajuli, tentang seorang suami, ia musuh yang memegang farja imro'atihi, farji istrinya, wahia, sedangkan adapun istri, tamusu, ia memegang farjahu, farji suaminya. Yang suami memegang misfe, sementara yang istri memegang masterpi. Apa tujuannya? Liyataharraka 'alaiha, agar sang suami tergerak, 'alaiha, kepada sang istri, bangkit, jadi pengen mau melakukan al-jima. Hal tara bidzalika ba'san, apakah menurut pendapatmu hal itu adalah kesalahan atau perbuatan yang salah, berdosa? Qala, Imam Abu Hanifah menjawab, la, tidak. Wa arju, dan aku berharap, ayya'zumal ajru, pahalanya besar. Ini menurut pandangannya al-madhab al-Hanafi terkait dengan saling memegang alat kemaluan. Kita masuk pada al-madhab Syafi'i. Yajuzu, boleh, li zauji, bagi suami, kullu tamattu'in, setiap tamattu atau setiap perbuatan yang sifatnya mengambil kenikmatan, minha, dari istrinya, bima siwa halaqati duburiha, pada sesuatu yang penting selain bundaran duburnya, walau bimasi bidriha, meskipun dengan menghisap bidriha, klitorisnya, awistimna'in biyadiha, atau meminta agar dionani dengan tangannya, itu hukumnya boleh menurut al-madhab asy-Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah al-madhab al-Maliki, lalu al-madhab al-Hambali. Sebelum kita lanjutkan, perlu saya lanjutkan, ini adalah pandangan-pandangan dan pendapat ulama salaf. Kalau ada ulama-ulama modern misalnya, atau ustadz-ustadz yang berpendapat tidak boleh karena alasan mulut dibuat berzikir, ya sah-sah saja. Kalau misalnya tidak mau mengikuti yang memperbolehkan, berarti dia sedang mengikuti pendapat yang melarang. Itu hukumnya sah-sah saja. Tapi bagi mereka yang ingin mengamalkan dan bisa siap mengamalkan, ikuti pendapatnya ulama yang memperbolehkan. Kita tadi sudah mengkaji dua madhab, kemudian kita akan melanjutkan pada al-madhab berikutnya. Waqala, berkata Al-Qadi Ibnul Arabi, Al-Qadi Ibnul Arabi Al-Maliki, beliau adalah bermadhab Al-Maliki. Qad ikhtalafan nasu, sungguh telah berbeda-beda pendapat an-nasu, manusia, fi jawazi nadhari rajuli, tentang hukum kebolehan melihatnya suami ila farji zaujatihi, pada farji istrinya, misfenya. Ala qaulaini, ada dua pendapat. Ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua pendapat, ya juzu, boleh melihatnya suami pada farji istrinya.
li'annahu karena sesungguhnya idza jazalahu taladzuzu, jika sang suami ini berhukum boleh menikmati istrinya, fannadharu aula, maka apalagi kalau cuma melihat. Wa qala dan berkata Asbagh, Syekh Asbagh min ulama'ina, dari ulama kita, berarti ulama-ulama yang mengikuti al-madhab al-maliki. Beliau mengatakan, ya juzu boleh lahu bagi suami ayal hasahu, menjilat al-farji, ay al-farja yakni farji istrinya, bilisanihi dengan lidahnya. Ini menurut Asbagh, termasuk ulama Malikiyah. Wa qala dan berkata fi Mawahibil Jalil, dalam kitab Mawahibul Jalil, syarhi Mukhtasar Khalil, syarahnya Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil. Qila ditanya li Asbagh kepada Asbagh, inna qauman sesungguhnya kaum, yadhkuruna mereka menjelaskan, karahatahu ketidaksukaannya menjilat pada al-farji, atau mereka menyebutnya makruh. Faqala, lalu Asy-Syaikh Asbagh ini menjawab, man karahahu innama karahahu bitib la bil ilmi. Orang yang memakruhkannya atau orang yang tidak menyukainya, ia hanya tidak menyukai dengan pandangan medis, atau ia memakruhkan dengan pandangan kedokteran, la bil ilmi, bukan dengan ilmu. Wala ba'sa bihi, hal itu tidak apa-apa, walaisa bimakruhin, bukanlah perkara makruh. Wa qad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan an Malikin, dari Imam Malik, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, la ba'sa, tidak apa-apa, ayanzura, seorang suami melihat, ilal farji, pada farji istrinya, fi halil jima'i, ketika melakukan al-jima'. Wa zada fi riwayatin, bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa yalhasahu bilisanihi, dan juga boleh menjilatnya dengan lidahnya. Ini pandangan dari al-madhab al-maliki. Kemudian al-madhab al-hambali, bagaimana menurut al-madhab al-hambali? Wa qala dan berkata al-Murdawi, Asy-Syaikh al-Murdawi al-Hambali, beliau adalah salah satu ulama dari madhab hambali. Fil Insaf, dalam kitab Al-Insaf, qala berkata al-Qadhi, Asy-Syaikh al-Qadhi fil Jami', dalam kitab Al-Jami', yajuzu boleh taqbilu farjil mar'ati, mengecup farji istri, qabla al-jima'i, sebelum melakukan al-jima', wa yukrahu, dan dimakruhkan ba'dahu, setelah melakukan al-jima'. Walaha, dan bagi sang istri juga boleh lamsuhu, menyentuhnya, wa taqbiluhu, dan juga mengecupnya, bisyahwatin, dengan syahwat. Istri pun juga boleh melakukannya seperti itu.